antara ibu dan anak Angbin Rishi dan Nyonya Yulia Irawati tengah memasuki babak baru. Nyonya Yulia yang sejak awal tak pernah menyetujui putrinya dinikahi pesinetron Adly Fairuz, belakangan diketahui melaporkan sang menantu atas tuduhan kekerasan fisik yang dilakukan Adly terhadap putrinya. Tahu dirinya dilaporkan sang mertua, Adly pun geram. Adly kemudian tak tinggal diam. Ia langsung melaporkan sang mertua Yulia Irawati ke Polda Metro Jaya dengan tuduhan pencemaran nama baik. Sebelum saling lapor ke Polda Metro Jaya antara Adly dan sang mertua, kisah sengit syarat emosi ini juga sempat mencuat ketika Desember tahun lalu, Angbin juga sempat melaporkan ibu kandungnya ke Polda Metro Jaya atas tuduhan pencemaran nama baik. Namun seiring waktu, kasus tersebut menguap begitu saja. Kini, drama konflik antara anak, menantu dan ibu mertua itu kembali memanas. Padahal sebelumnya Nyonya Yulia sempat berharap jika prosesi mediasi berjalan lancar dan mampu menyatukan kembali hubungan ibu, anak, dan menantu yang lama terpisah. Tapi sayang, impian itu buyar pasca saling lapor ke penegak hukum tak terelakkan. Intinya itu kan saya dan Angbin bahagia gitu kan, ya mudah-mudahan semuanya yang sudah kita jalani juga bahagia gitu kan. Ya siapa sih yang nggak sayang gitu kan sama keluarga, biarkan urusan keluarga ya urusan keluarga kita aja gitu. Saat hubungan Adly versus sang mertua memanas, di tempat berbeda, hubungan pasangan komedian Entis Sutisna alias Sule dan DJ Natalie Holscher yang sempat memanas hingga berbuntut minggatnya Natalie dari Istana Mewah Sule di kawasan Tambun, Bekasi sempat mencuatkan rumors jika bahtera pasangan ini akan karam. Namun, spekulasi itu rupanya buyar. Pasca sepekan hengkang dari rumah, Natalie akhirnya pulang ke istana sang suami. Perdi, ngapain? Turun. Bunda mana bunda? Ini. Kali Atina balik ke rumah. Ya udah. Ya udah seneng banget. Seneng banget ya. Ya seneng lah. Ya. Doakan aja yang terbaik ya. Kalau kita mendukung artinya yang terbaik buat mereka berdua, apalagi adanya calon bayi ya kan, jangan ada tegang-tegang lagi lah, kasihan janin ini yang nggak tahu kejadian nggak tahu apa kan. Nah itu kalau kita dukung penuh kok. Cinta yang masih tersisa di dada Natalie pada Sule rupanya mampu membuat hatinya luluh kembali ke pelukan Sule. Apalagi selama ini Natalie dikenal dekat dengan putra bungsu sang suami. Dan ketika pertambahan usia putri kedua Sule, Putri Delina, gundukan konflik itu pun akhirnya meleleh bersama keceriaan perayaan pertambahan usia Putri Delina yang ke-20 tahun. Dan inilah momen haru saat perayaan ultah Putri Delina yang juga dihadiri ibu sambungnya Natalie Holscher. Tiup dulu ini habis ininya. Tiup lilin ya. Putri Delina sendiri sebelumnya sempat bersitegang dengan Natalie melalui saling berbalas postingan. Saat Natalie minggat, Putri dan sang kakak Rizky Febian bahkan sempat memposting kerinduan pada almarhumah ibundanya, Lina Zubaidah. Postingan kerinduan itu seolah menyisihkan sosok Natalie yang tak bisa menjadi pengganti mendiang Lina. Bahkan, nenek Natalie, Hetty Elizabeth sempat menyindir tentang anak-anak Sule yang dinilai terlalu ikut campur dalam urusan bahtera orang tuanya. Kita lihat dari flashback di belakang, ya kan, kalau urusan orang tua. Tapi kita sebagai anak kalau saya kecampur, bener kan? Kan belum tahu detailnya, tapi ini malah dikomporin juga. Saya nggak nuduh siapa-siapa, tapi ini yang terjadi buat saya ini yang terbaik sudah. Kalau saya lihat sih, waktu pertama kalinya oke aja. Kalau sekarang ini kayaknya masalahnya juga sebenarnya nggak terlalu ribet sih, masalah kecil kayaknya ini.
saya harap juga ya semoga kembali lagi lah dengan yang terbaik. Tapi dengan berkumpulnya Natali di tengah-tengah keluarga Sule, seolah menyisihkan semua luapan emosi yang selama ini membuncah. Namun, publik juga menduga jika kabar minggat hingga spekulasi perceraian Natali dan Sule diduga hanya bagian dari gimmick yang sengaja dilecutkan untuk meroketkan nama Sule yang mulai redup dan nyaris tak punya program unggulan di televisi. Ada orang ketiga gitu, itu kayaknya nggak benar itu. Itu kayaknya mau cari sensasi aja itu perempuan. Kayaknya kalau saya lihat kayaknya mau cari sensasi aja karena kenalannya itu kan udah tahun 19 kalau nggak salah, udah lama lah kalau nggak salah sih itu ceritanya. Nggak, saya silent aja lah. Kan jadi penonton yang baik aja. Iyalah. Ending story-nya nanti bagaimana ya mudah-mudahan terbaik lah. Jika benar itu hanya bagian dari settingan, rasanya terlalu murah mengoyak emosi netizen dengan cara mengumbar konflik rumah tangga. Tapi, jika kisah keretakan itu sungguhan dan kini kembali rujuk, mungkin inilah secuil harapan Natali dan Sule untuk kembali saling merekatkan hubungan yang sebelumnya penuh decak emosi di usia pernikahan yang masih seumur jagung. Dia pamit dari rumah, kita duduk bareng, ayolah kita obrolin dulu, kenapa harus pamit dulu dan lain-lain. Mungkin karena dia masih muda, mungkin terus emosi lah ya. Nggak dapat perhatian lah gitu, kurang perhatian kayak gitu aja lah. Oh gitu. Perempuan kan selalu, kita kalau baru kawin apalagi kalau serumah kan selalu saling minta diperhatiin si suami atau si istri. Iya. Mungkin dalam keadaan lagi gimana, jadi ada sedikit konflik soal nggak diperhatiin nih gitu, jadi ngambeknya begitu, kabur, padahal nggak perlu kayak gitu tuh, nggak mestinya nggak usah begitu. Dan keinginan Putri Delina agar di hari ultahnya tercurah doa bagi mendiang ibundanya Lina barangkali juga menjadi sinyal untuk Natali agar setidaknya mampu menjadi separuh sosok mendiang Lina seperti yang diinginkan Natali dan anak-anak Sule lainnya. Lantas, mampukah Natali? Saya sebagai orang tua mengharapkan ambil hikmahnya. Pasti ada hikmahnya di balik ini. Beri kesediaan pasti ada kebahagiaan pasti itu.